Halo semuanya, selamat datang di acara Impact Women Discussion. Perkenalkan, nama saya Fira Gustianda Ayu yang akan membawakan acara dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Kak Roma dari komunitas Save Your Mental sebagai bintang tamu kita kali ini. Nah, kemudian di sini juga saya ditemani oleh Kak Safira Afrilia selaku Ketua Umum Impact periode 2022-2023. Nah, mungkin sebelum acaranya kita mulai, eh, kita persilahkan dulu Kak Safira untuk sambutan. Untuk Kak Safira dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya dari Vira. Sebelumnya salam kenal lagi ya Kak Roma. Mohon maaf nih kalau misalnya kita dari Tech agak mengganggu sedikit waktunya Kak, sedikit waktu luangnya. Mungkin dari saya cuma ingin menjelaskan aja ya Kak, untuk kegiatan ini memang sudah dilaksanakan dari tahun kemarin. Dan untuk pembahasan dari Communication ini memang lebih diarahkan untuk perempuan karena kebetulan untuk kepengurusan sekarang dan juga mahasiswa teknik kimia polimer Politeknik STM Jakarta ini sudah dimayoritaskan oleh kaum perempuan. Jadi memang banyak stigma juga ya Kak, kebetulan tentang baik dan buruknya perempuan gitu. Nah, dari kita mencoba untuk menaungi warga-warga teknik kimia polimer Politeknik STM Jakarta, terutama terkhususnya yang perempuan agar bisa lebih percaya diri lagi gitu Kak ke depannya, seperti itu. Makanya adanya program kerja Intercommon Discussion. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak untuk kehadirannya dan bantuannya serta bentuk kerjasamanya. Mungkin untuk sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Dikembalikan lagi ke Vira. Ya, baik. Terima kasih Kak Safira atas sambutannya. Jadi, seperti yang udah dijelaskan tadi ya, Kak Roma sama Kak Safira bahwa emang dari dulu itu udah pernah ada kegiatan Impact Women Discussion ini. Jadi, untuk acara yang kali ini itu kedua kalinya dari Impact Women Discussion. Nah, untuk pembahasan dari Impact Women Discussion yang kemarin itu membahas mengenai sexual harassment, self-confidence, dan gender equality. Nah, jadi untuk teman-teman atau Karoma, mungkin kalian nanti kalau mau nonton mengenai Impact Women Discussion yang tahun kemarin, nanti kita akan taruh link YouTube-nya ya mungkin di description box. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita kenalan lebih lanjut dulu kali ya sama Karoma. Mungkin untuk Karoma dipersilahkan. Oke, terima kasih Vira dan juga Safira ya, dan juga teman-teman dari mahasiswa Teknik Kimia Politeknik STMPMI Jakarta udah undang aku gitu ya, udah kasih kesempatan, kasih wadah juga nih buat kita diskusi gitu ya terkait jadi perempuan pemimpin di organisasi gitu ya, bantu persiapkan diri ke dunia kerja gitu. Nah, jadi mungkin mau perkenalan diri. Perkenalkan, aku Romayana, bisa dipanggil Roma gitu ya. Jadi kebetulan aku founder dari komunitas non-profit namanya Save Your Mental. Kalau misalnya teman-teman yang dengar ini gitu ya, penasaran ataupun kepo sama Save Your Mental apa, bisa cek di Instagramnya @saveyourmental. Jadi sekilas dari Save Your Mental sendiri ini tuh komunitas yang dibangun karena aku sadar gitu ya, lingkungan sekitarku tuh masih banyak orang-orang yang gak aware sama isu mental health gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana tuh memandang sebelah terkait isu kesehatan mental. Contohnya, orang-orang sekarang tuh mikirnya kalau kondisi mental seorang tuh cuma dua, waras sama gak waras gitu ya. Padahal kan kalau ngomongin kondisi mental tuh nggak cuma dua itu ya. Tiap orang, tiap individu, tiap dari kita tuh pasti punya kondisi mental yang beda-beda. Contohnya, aku, Safira, dan Vira gitu ya. Mungkin kita bisa bilang hari ini kita baik gitu. Tapi baiknya Safira dengan baiknya aku pasti beda, ya nggak? Gitu juga Ya, betul. terkait, ya kan, kondisi mental itu beda-beda. Jadi sebenarnya berawal dari sana gitu ya, aku coba bangun platform, awalnya tuh platform teman-teman, bukan komunitas. Jadi sebatas aku coba pengen dengerin teman-teman di luar sana gitu ya, yang mau berkeluh kesah, yang mau curhat gitu kan, tuh bisa tuh lewat Save Your Mental. Cuman makin kesini gitu ya, makin ada
kebutuhan gitu ya, makin melihat adanya peluang gitu ya, jadilah komunitas gitu ya, jadilah perkumpulan orang-orang yang apa ya, yang punya hati gitu ya, yang ada keinginan untuk menyebarkan awareness terkait mental health issue gitu. Jadi kita bangun komunitasnya itu dari tahun 2018 sampai hari ini. Gitu mungkin ya, kurang lebih singkatnya terkait self care mental. Terus kalau aku kegiatannya sekarang bekerja juga gitu ya. Jadi sambil bangun komunitas pelan-pelan aku juga kebetulan full timer sebagai pekerja. Gitu mungkin ya perkenalan dari aku. Terima kasih, Vira. Aku kembalikan. Iya, terima kasih kembali Kak Roma atas perkenalannya dan penjelasan singkat mengenai komunitasnya yaitu Secure Mental. Nah, udah disinggungnya juga ya dari tadi itu tema kali ini, Impact Women Discussion itu akan membahas mengenai kepemimpinan perempuan di organisasi. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita langsung bisa diskusi aja ya Kak Roma. Boleh. Nah, jadi menurut Kak Roma, kan terdapat banyak nih ya Kak stigma terkait dengan kepemimpinan perempuan yang dalam organisasi. Salah satunya itu stigma mengenai perempuan dipandang sebelah mata. Nah, biasanya itu dipertanyakan kompetensinya, terus dianggap tidak kompeten, tidak seperti laki-laki, dan dianggap juga terlalu emosional sehingga tidak tegas dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Kak Roma, tanggapan dari stigma tersebut itu gimana ya Kak? Tanggapan dari stigma itu ya. Sebenarnya kenapa bisa ada stigma gitu ya sama perempuan? Sebenarnya kalau mau ngomongin isu perempuan tuh konteksnya tuh sangat-sangat luas gitu. Nggak cuma di dunia organisasi ataupun mungkin di dunia pekerjaan gitu ya. Isu perempuan tuh udah pasti melekat apa ya, udah lama banget. Karena kalau misalnya mau lihat lingkungan sekitar kita gitu ya, kita bisa lihat masyarakat kita itu masih budaya patriarki dalam artian masyarakat kita, aku nggak anggap semua orang di Indonesia gitu ya punya pemikiran patriarki, tapi yang aku lihat di lingkungan sekitarku tuh masih ada orang-orang yang punya pandangan patriarki gitu. Patriarki itu apa gitu ya? Kalau misalnya simpelnya, sederhananya, patriarki itu adalah budaya di mana tanda kutip mengagungkan laki-laki gitu. Jadi laki-laki itu adalah prioritas, perempuan ya udah nomor duanya gitu. Contohnya, oh ya udah kalau misalnya kita katakanlah gitu ya, ada suatu kondisi perempuan dan laki-laki sama-sama apa namanya, ke perguruan tinggi gitu ya, atau melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Kalau lulus, laki-laki pasti didukung banget nih buat bekerja, ya nggak sih? Kayak, oh iya, itu udah tugasnya laki-laki gitu kan, bekerja, menafkahi rumah tangganya, ataupun menafkahi keluarganya. Tapi kalau perempuan, misalnya mau bekerja gitu, ya kamu ngapain bekerja? Nanti kalau kamu udah nikah, atau kalau kamu udah punya keluarga, yang ngurus suami kamu siapa? Atau nanti yang ngurus anak kamu siapa? Dari situ aja kan udah ada stigma ya, udah ada stigma yang memang membatasi pergerakan perempuan gitu. Atau jangan jauh-jauh deh ke dunia kerja, misalnya perempuan udah lulus S1, terus mau ambil S2, pasti ada komenan, ngapain kamu S2? Toh nanti ujung-ujungnya kamu balik lagi ke ini kan, apa namanya, ke dapur gitu ya, ngurus apa namanya, ngurus keluarga, ngurus rumah tangga. Jadi udah dikotak-kotakin gitu ya. Oke, laki-laki tanda kutip job desk-nya kayak gini gitu ya. ABCDE, perempuan ABCDE gitu. Yang dimana memang kita realitanya ya, kalau ngomongin realita ya memang iya gitu kan. Faktanya melihat ya udah perempuan emang di nomor duain. Tapi aku nggak setuju sama stigma itu. Kenapa? Karena kita apa namanya, sama-sama manusia tentunya ya, sama-sama punya emosi, sama-sama punya mental juga gitu ya. Mungkin yang membedakan fisik gitu ya antara laki-laki dan perempuan, tapi dari sisi kompetensi itu sama aja gitu. Kalaupun perempuan punya kompetensi yang lebih oke gitu ya, ya kenapa enggak gitu kan, untuk jadi pemimpin ataupun juga untuk berkarir gitu ya, ataupun juga mungkin mengayomi satu tim atau mengayomi satu organisasi, itu kenapa enggak. Bahkan menurutku sendiri, kalau misalnya ada seseorang ataupun mungkin individu menyatakan, aku males kalau misalnya dipimpin sama perempuan gitu, karena terlalu emosional gitu ya. Kan orang-orang sekarang suka bilangnya gitu ya, aku perempuan tuh terlalu emosional, nanti marah-marah bawaannya, emosian gitu kan. Ketika memimpin suatu organisasi, oh nggak kayak gitu.
kita sama-sama punya emosi kok. Kita kan sama-sama manusia ya, teman-teman, gitu. Nggak ada yang membedakan. Paling yang membedakan apa coba? Jenis kelaminnya doang. Dari atas sampai bawah sama aja sebenarnya. Maksudnya, eh, baik laki-laki ataupun perempuan juga punya emosi. Cuman, yang mengontrol itu, yang membentuk itu, yang mengkotak-kotakan itu adalah budaya patriarkinya itu sendiri gitu. Jadi udah dikotak-kotakin, oh ya udah perempuan tuh orangnya lemah lembut gitu ya, orangnya emosional gitu kan. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Kita kan sama-sama manusia sebenarnya. Perempuan sama laki-laki itu sama punya emosi. Laki-laki boleh menangis, tapi kan masyarakat gitu ya ataupun society bilang laki-laki nggak boleh nangis karena kalau misalnya laki-laki nangis dianggapnya lemah gitu kan, laki-laki pokoknya harus paling depan deh, harus jadi apa ya, tameng, jadi sesuatu yang melindungi perempuan dan sebagainya. Padahal kita perempuan bisa melindungi diri kita sendiri, iya nggak? Karena kita Iya, betul. berdaya gitu, karena kita juga punya kompetensi, kita punya kapasitas, kita punya keterampilan kayak gitu. Cuman ya itu faktanya ya, kalau mau ngomongin lagi society, society yang ngotak-ngotakin kita gitu ya, yang membuat kita jadi nomor dua, padahal kita sama setara dengan laki-laki. Gitu mungkin ya kalau tanggapan dari aku. Oke, jadi lebih ke pemikiran orang-orang aja ya Kak, kayak selalu laki-laki yang satukan, yang perempuan ini kan, padahal sebenarnya tuh sama aja sesuai kemampuan masing-masing, baik itu Betul, laki-laki maupun perempuan. betul. Nah, terus tadi kan udah disinggung juga ya Kak tentang emosional dari perempuan. Nah, biasanya kan selalu disebut tuh kalau perempuan itu selalu mempunyai apa ya, emosional atau biasanya disebut eh, apa, moodian gitu ya Kak, mood Hmm. swing. Terus juga biasanya juga eh, nggak bisa memisahkan hubungan personal atau keprofesionalannya dia saat bekerja dengan teman-temannya. Nah, itu kan salah satu hambatannya juga. Nah, menurut Kakak, sebenarnya benar-benar ada nggak sih Kak kayak gitu stigma-stigma yang mengatakan kalau kemudian cewek tuh bisa eh, ngerusak semuanya, terus jadinya nggak bisa jadi pemimpin atau gimana Kak? Oke. Kalau masalah kemudian sebenarnya aku juga bingung ya, kenapa ada stigma cewek tuh kemudian gitu. Lahirnya dari mana gitu kan. Tapi balik lagi itu pasti dari society yang ngebentuk itu gitu kan. Oh, perempuan tuh kemudian lah, perempuan gak bisa mimpin yang oke karena dia terlalu emosional, terus nanti dari emosional ini nimbulin konflik, dari konflik jadi nggak profesional gitu kan, jadi nggak apa ya, nggak jadi pemimpin yang ideal gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ngomongin terkait kemudian, terkait emosional, siapapun bisa gitu ya, ada di posisi seperti itu gitu loh. Cuman yang jadi teksnya adalah apakah individu ini sendiri bisa mengontrol emosinya gitu ketika sedang bekerja. Itu kan sebenarnya yang harus diperhatikan gitu kan. Kalaupun misalnya ada sosok laki-laki gitu, mungkin kondisi dia lagi nggak oke gitu ya, katakanlah gitu. Terus tapi dia harus dituntut bekerja, tapi dia profesional gitu kelihatannya, berarti dia mampu mengontrol emosinya, ya nggak? Nah, sedangkan Iya. mungkin ada perempuan gitu, dia bekerja, terus dia lagi di masa-masa nggak baik gitu kan, terus dia emosional gitu, jadi apa yang dia rasain tuh dia bawa gitu ya ke pekerjaannya, terus dia nggak bisa mengontrol emosinya, jadi orang-orang ngecap, ah, ini ini kemudian gitu, padahal kan sebenarnya bukan karena dia perempuan terus dia jadi emosional, tapi karena dia nggak bisa mengontrol emosi dia gitu kan, masuk ke dunia kerja, terus ya udah jadinya kelihatannya apa ya, nggak profesional. Sebenarnya sebatas itu aja gitu. Cuman mungkin lagi dan lagi gitu ya, karena sudah dikotak-kotakan, karena sudah ada stigma gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat perempuan, terus dia nggak profesional, langsung dicep, wah nih kan buktinya nih perempuan kemudian nih kalau lagi kerja gitu kan, nggak profesional nih kalau nggak bekerja. Padahal sebenarnya adalah konteksnya individu itu nggak bisa mengontrol emosinya gitu kan, sehingga dia nggak profesional gitu. Oh, banyak banget teman-teman di dunia kerja perempuan yang hebat gitu ya, yang jadi pemimpin dan dia bisa mengontrol emosinya dia gitu ya, karena dia profesional. Sebenarnya bahasanya adalah profesional atau enggak profesional, bukan oh ya udah perempuan tuh emang mudian aja, enggak kayak gitu. Cuman kan lagi dan lagi ya, maksudnya karena lingkungan, karena society seperti itu, ya udah jadinya apa namanya, jadinya ya udah terbentuk aja stigma kayak gitu. Apalagi kalau misalnya
katakanlah gitu ya ada seorang laki-laki gitu, terus dia ada masalah berat banget lah intinya, tapi dia harus masuk kerja karena ada tuntutan laki-laki nggak boleh nangis gitu ya, laki-laki nggak boleh curhat karena kalau curhat nanti dilihat lemah gitu kan, ya udah jadi dia tahan gitu kan. Sedangkan mungkin kalau perempuan gitu ya, karena sudah sering membicarakan apa yang dia rasakan gitu ya, mengekspresikan emosinya gitu kan. Jadi kalau misalnya mengeluarkan emosi gitu kan atau memperlihatkan emosi, jadi langsung dicap gitu. Oh, kalau ada masalah tuh dia nggak profesional. Padahal kan sebenarnya sebatas apakah dia bisa mengontrol emosi apa enggak gitu kan. Jadi jangan dibawa-bawa, oh karena dia perempuan nih jadi emosional, atau oh karena dia laki-laki nih jadi dia kelihatan logis banget, logika banget gitu kan. Kayak gitu. Padahal kan kepintaran seorang anak tuh dari ibu ya. Iya, Kalau nurun. misalnya seorang lelaki dikatakan logikanya sangat-sangat oke, berarti kan ibunya logikanya juga oke karena nurun dari Iya. ibunya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh aku tuh selalu kayak apa ya? Kalau misalnya ada yang mengkotak-kotakan gitu, misalnya aku lagi diskusi sesuatu, terus dia bilang aku terlalu emosional atau terlalu kayak gimana, jangan-jangan dia yang emosional gitu kan, karena nggak nerima pendapat aku gitu kan, makanya dia langsung nyerang aku, oh kamu emosional banget sih menyatakan pendapat gitu ya, atau nyolot banget sih kelihatannya, padahal aku tuh santai gitu kan. Padahal ya karena dianya aja yang emosional kan, terus melihat aku kan aku perempuan gitu kan, jadi dia langsung cap aku emosional, padahal aku sama sekali nggak ada ke arah sana gitu kan. Aku bener-bener kontrol emosi aku, cuman ya karena dia lihat aku perempuan gitu kan, ya udah nih, ini emang Roma emosional aja gitu kan, bawain pendapatnya. Padahal nggak kayak gitu. Aku bener-bener santai karena emang ini pembawaan aku. Cuman karena aku dilihat sebagai perempuan, ya udah gitu kan, langsung dicap gitu. Oh, ya udah karena Roma perempuan, pendapatnya jadi kayak ngarah-ngarah ke emosional gitu. Padahal aku sebenarnya biasa aja gitu sih. Ya, itu ya gak enaknya jadi perempuan karena emang kayak gitu. Karena gitu nih teman-teman, kalau misalnya perempuan dan laki-laki setara, bener-bener setara dalam hal apapun gitu ya, dalam akses apapun ataupun dalam kesempatan apapun, isu SDGs tuh nggak akan bawa terkait isu perempuan, ya nggak? Iya. Harusnya, iya, kita nggak akan menggaung-gaungkan gender equality kalau misalnya em, apa ya, hak perempuan ataupun kesetaraan gender itu benar-benar terjadi. Tapi faktanya kan nggak gitu. Faktanya masih ada nih ketimpangan gender. Masih ada nih maksudnya orang-orang kotakan perempuan dan laki-laki gitu ya. Makanya kita sangat-sangat menggaungkan terkait isu perempuan ataupun juga kesetaraan gender kayak gitu. Ya, mungkin emang itu ya Kak, lebih ke pemikiran lingkungan kita, terus juga tadi dari Kak Roma juga udah pernah pengalaman bahwa disangkut pautinnya itu dengan gender, padahal itu Kakak sudah membawakan dengan biasa saja. Nah, jadi gimana ya Kak menurut Kakak cara menangani karir atau organisasi yang masih menerapkan budaya patriarki tersebut yang tadi Kak Roma sudah sebutkan? Hmm, hmm, Kan terutama untuk kita ya Kak calon hmm, sarjana nih. Jadi gimana hmm. Kak? Yang pertama, kamu harus berani speak up. Itu udah paling penting. Dan jangan apa ya, kalau misalnya kamu ada di lingkungan yang patriarki dan kamu sadar kamu ada di lingkungan itu, kamu jangan mau diem gitu. Kamu jangan mau tunduk sama budaya patriarki, tapi kamu harus lawan, kamu harus speak up gitu kan. Karena aku pun sejujurnya tuh baru sadar, benar-benar sadar gitu ya, bahwa aku tuh tunduk sama budaya patriarki itu pas aku di semester, masih pas kuliah loh, masih pas kuliah. Jadi pas SMA tuh aku merasa kayak, oh kayaknya gak apa-apa deh ya kalau misalnya perempuan di rumah terus gitu ya nggak boleh main keluar gitu, atau misalnya nggak boleh beraktivitas sampai malam, tuh aku masih nunduk tuh sampai SMA, bahkan pas maba gitu ya. Cuman udah mulai sadar itu ketika aku di semester 3 deh ya, semester 3 gitu ya, sambil aku merasakan kayak oh iya ya, kemarin-kemarin tuh aku dilarang orang tua aku pulang malam gitu kan, sedangkan adik laki-laki aku boleh pulang malam gitu. Aku punya adik laki-laki kebetulan gitu kan. Terus kalau di rumah aku harus mengerjakan segala hal gitu ya, tapi adik laki-laki aku ya udah diam, duduk, nonton TV, main game gitu kan. Aku mulai merasakan gitu ya, kok gak adil? Ya nggak? Kayak
kok aku ngerjain semua hal gitu kan, sedangkan adik laki-laki aku diem-diem doang gitu kan. Terus, nah aku tuh mulai sadar gitu, oh ternyata aku nggak bisa nih diem kayak gini terus gitu kan. Karena kalau diem terus kita yang nggak enak gitu kan, kita yang apa ya, yang tanda kutip mendapatkan ketidakadilan ini gitu ya, terus-terusan di situ terus kan nggak enak juga gitu. Jadinya aku mulai sadar gitu kan. Contohnya berorganisasi gitu kan. Jadi ketika waktu kuliah gitu ya, terus ada kelompok gitu. Nah, kebetulan tuh di jurusan aku tuh paling banyak perempuan. Laki-laki tuh berapa belas lah paling. Nah, terus dibagi kelompok gitu kan. Ternyata pas di kelompok aku tuh cuma ada satu laki-laki gitu. Terus mau memilih ketua. Terus teman-temanku yang lain bilang, "Oh ya udahlah, si aja kan karena dia cuma laki-laki." Lah, lantas karena dia cuma satu laki-laki, dia jadi pemimpin gitu kan. Nah, aku mulai speak up gitu. Emang perempuan nggak bisa jadi pemimpin? Emang karena dia satu-satunya laki-laki, terus dia jadi apa ya? Jadi terlihat pantas gitu untuk jadi pemimpin, kan nggak kayak gitu. Jadi ya udah pilih ulang secara apa musyawarah siapa yang paling apa namanya siapa yang paling oke nih untuk memimpin kelompok. Jadi mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Terus juga ketika misalnya aku ketemu sama teman laki-laki aku gitu. Terus kita misalnya lagi ngobrolin sesuatu, terus dia bilang kayak, "Iya tahu kalau cowok tuh logika banget lah, pokoknya dibandingkan cewek." Terus aku langsung kayak, "Lah, kok jadi seksis? Kok jadi mengkotak-kotakan gitu kan?" Seksis itu dalam artian mengkotak-kotakan gender ya, teman-teman, antara laki-laki dan perempuan gitu. Kok jadi kayak gitu? Emang ada penelitiannya kalau misalnya maksudnya terbukti benar nggak sih laki-laki itu emang benar-benar logika, terus perempuan tuh sangat-sangat emosional dan sebagainya kayak gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang seperti itu gitu kan, dimulai dari hal yang kecil gitu kan. Aku juga mulai berani untuk jadi pemimpin. Aku kebetulan juga jadi ketua di salah satu organisasi di fakultas aku gitu kan. Mulai dari situ gitu, aku mulai berani kayak, aku nggak mau dalam artian stuck mulu gitu ya dalam dunia patriarki ini gitu. Karena gini teman-teman, banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka tuh di dunia patriarki gitu, nggak sadar. Kayak aku dulu juga nggak sadar gitu, merasa kayak oh ya udah emang ini kewajiban ataupun juga hal yang harusnya dilakukan sama perempuan gitu ya. Tapi semakin terbuka dengan ilmu pengetahuan gitu ya, semakin terbuka dengan pengalaman dan sebagainya, oh iya nggak kayak gini gitu. Bahkan aku sampai sekarang gitu ya, kalau misalnya ketemu sama laki-laki gitu ya, maksudnya sama temen laki-laki, ya aku selalu bilang kalau misalnya pekerjaan rumah tuh bukan cewek yang harus wajib ngelakuinnya, tapi itu adalah skill hidup ya untuk apa namanya kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya laki-laki juga harus bisa. Bukan nggak harus bisa sih, maksudnya jadi jangan membebankan itu ke perempuan gitu. Kalaupun ada laki-laki yang bisa memasak, jangan diistimewakan. Karena apa ya? Karena memasak hal yang biasa. Kan gitu ya, maksudnya kalau aku lihat-lihat ya di Twitter gitu. Karena aku juga pengguna media sosial, aku lihat, cowokku tuh bisa masak, so sweet banget, tau gak? Hal yang biasa gitu ya. Itu hal yang biasa gitu, laki-laki bisa masak, hal yang biasa, perempuan bisa masak hal yang biasa gitu, perempuan nggak masak gitu juga hal yang biasa, sama aja kayak laki-laki nggak bisa masak ya hal biasa, kayak gitu. Ataupun misalnya laki-laki, misalnya kayak, cowokku tuh bantuin ibunya beresin pekerjaan di rumah, kayak lah, itu hal biasa, ya nggak sih? Sesuatu yang sebenarnya biasa, tapi karena laki-laki yang mengerjakannya jadi istimewa gitu. Kan? Tapi kalau kita yang ngerjain tuh kayak, ya udah emang itu tugas lo kali sebagai cewek gitu kan, padahal kayak, lah sama ya harusnya gitu. Maksudnya kayak ya udah berani speak up, dan aku pun juga di rumah sama kayak gitu, kayak misalnya mamaku kayak ini kerjaan ini nih gitu, kayak ngapain jadi aku kan itu dia belum ngerjain, misalnya tadi laki-lakiku gitu ya, kayak dia aja nggak ngerjain kenapa kau harus ngerjain gitu kan. Jadi harus berbagi tugas, harus fair, harus adil gitu. Kayak misalnya adik aku laki-laki masak, ya aku beresin rumah gitu kan, jadi ganti-gantian. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus mulai diterapin gitu biar aware gitu ya. Maksudnya aku nggak bisa bilang itu kecil, maksudnya sebatas terkait pengerjaan hal-hal yang ada di rumah aja itu masih dikotak-kotakan gitu kan. Mulai dari situ aja dulu. Kayak misalnya mungkin Vira punya adik laki-laki atau kakak laki-laki?
Enggak, Kak. Cewek semua. Enggak, cewek semua. Nah, kalau misalnya ada yang punya tuh, nah coba omongin ke orang tuanya, mah, pak, harusnya adil gitu kan. Karena aku dan dia adalah anak mama papa sama-sama aja gitu kan. Jadi jangan terlalu spesialin atau kayak gimana. Kayak gitu. Oke, Oh, Kak. Jadi untuk mengubah itu lebih ke kitanya berani speak up ya. betul. Mungkin untuk selanjutnya dari Kak Roma sendiri kan ini punya kesibukan pekerjaan terus juga menghandle Ya, dari komunitas Save Your Mental ya, Kak. Nah, betul. nah salah satu hambatan dari perempuan juga kan pasti manajemen waktu. Nah, menurut Kak Roma nih, bagaimana sih cara manajemen waktu yang tepat? Masalah manajemen waktu itu nggak hanya perempuan yang ngalamin, tapi juga laki-laki. Sama aja ya, sama-sama manusia. Kalau manajemen waktu sebenarnya, aku tuh bukan tipe orang yang detail oriented, nggak. Jadi kayak harus detail banget tuh nggak. Jujur ya, kalau temen aku nih, aku sharing aja. Karena aku full WFH gitu ya, aku kerja dari rumah, aku tuh bener-bener kayak ya udah dari jam 9 sampai jam 5 itu tuh kerja. Nah, terus aku istirahat tuh. Karena kan aku jam 7 harus ngajar lagi ya. Jadi kayak sekitar jam 5 terus sampai jam 7. Nah, biasanya aku cross check komunitasku. Kayak udah gimana nih gitu progresnya. Udah sampai mana nih planningnya teman-teman gitu kan. Nah, terus nanti dari jam 7 sampai jam 10 baru deh aku kerja lagi. Terus jam 10 tuh aku biasanya ya makanya aku bilang aku tuh anaknya begadang banget gitu karena apa namanya di mana lagi aku bisa bersapa-sapa dengan teman-temanku. Aku perlu kehidupan sosial juga ya teman-teman. Maksudnya perlu ngobrol, perlu main TikTok gitu ya, scroll TikTok, terus juga lihat media sosial perkembangan apa dan sebagainya. Itu aku biasanya dari jam 10 nanti aku tidur lagi tuh jam 12 atau enggak jam 1 pagi gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya aku nggak ada sesuatu yang menarik sih di hidup aku. Ya kalau nggak kerja ya ngurusin komunitas, kalau enggak ya udah ngobrol sama teman-teman. Nah mungkin weekend tuh aku bener-bener nggak bisa diganggu gugat karena aku udah capek banget kan ya energi tuh udah keserap banget gitu Senin sampai Jumat. Nah Sabtu Minggu tuh aku bener-bener Sabtu aku bisa seharian di kamar terus nggak nggak kemana-mana karena nggak tahu ya mungkin aku baru sadar ternyata aku tuh orangnya introvert gitu pas aku udah full di rumah gitu setelah lulus kuliah terus aku di rumah gitu kan aku baru sadar oh ternyata aku orangnya introvert gitu ya. Jadi karena dari Senin sampai Jumat aku udah bener-bener menghabiskan energiku. Ya udah Sabtu dan Minggu adalah waktuku untuk beristirahat gitu. Beristirahatnya biasanya diisi dengan apa gitu. Kalau Sabtu kalau aku capek banget biasanya aku ya udah rebahan di tempat tidur. Gak tahu ya mungkin kalau teman-teman yang lain atau apa namanya orang-orang di luar sana mungkin workout gitu kali ya, jalan pagi kali kan. Nah, kalau aku nggak, aku tipe orangnya ya udah kalau Sabtu ya aku rebahan. Pokoknya aku bener-bener di kamar aja terus. Bukannya stres atau gimana ya, maksudnya kayak ya udah pengen istirahat aja gitu kan. Karena udah capek banget Senin sampai Jumat. Terus ya udah biasanya Minggu karena aku kebetulan Kristen gitu ya. Jadi Minggu aku ibadah ketemu orang gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mengajak ketemu tuh hari Minggu biasanya gitu. Sabtu tuh aku bener ya udah di rumah aja. Nah, begitulah mungkin ya pola hidupku ataupun bisa dibilang kegiatan sehari-hari aku nggak time management banget banget sih kayak maksudnya dari jam 7 sampai 8 ngapain 8 sampai 9 ngapain terus 9 sampai 10 ngapain nggak kayak gitu aku paling ya udah 9 sampai jam 5 aku kerja terus nanti dari jam 5 sampai 7 aku biasanya cross check komunitasku itu kok komunitasku tuh harus wajib banget ya pada aku cross check kalau enggak aku nggak tahu kan kondisinya teman-teman komunitas tuh kayak gimana atau mungkin ada yang cabut kan karena non profit ya teman-teman jadi relawan gitu kan jadi harus cari orang lagi terus kayak gimana nih strateginya dan sebagainya baru nanti dilanjut lagi kerja lagi dari jam 7 sampai jam 10 terus ya udah dari jam 10 ke sana ya kayak gini kalau misalnya ada kegiatan ngobrol sama teman-teman gitu ya termasuk teman-teman dari Impact gitu ya udah ngobrol gitu. Ya, berarti jadinya kalau dari Karoma itu eh, mengusahakan ada waktu luang ya, Kak, di sela-sela Wajib. sibuk. Wah itu Wajib wajib banget ya, banget sih Kak. teman-teman. Kalian Jadi juga mahasiswa wajib wajib loh. Jangan tugas terus kan laprak terus apalagi mungkin Safira skripsian nih Safira bentar lagi skripsian kan skripsian terus apa dong harus ada
harus ada apa ya, ada waktu teman-teman beristirahat. Itu penting, penting banget. Kenapa? Karena kita juga harus menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Ini lagi-lagi karena aku juga maksudnya sangat-sangat awareness sama isu mental health gitu ya. Jadi wajib banget nih buat teman-teman untuk me time, untuk apa ya, untuk kasih waktu lah untuk dirinya teman-teman tuh istirahat gitu. Jangan produktif mulu, karena kan sesuatu yang over nggak baik juga ya teman-teman. Over produktif misalnya gitu kan, nggak baik, harus dilihat juga nih dirinya teman-teman kayak gimana gitu kan. Mungkin misalnya ketemu pacar, nggak apa-apa, lakuin aja, atau misalnya main, baca buku, skincarean, juga me time gitu kan. Jadi ya kasih waktu teman-teman istirahat, itu penting banget teman-teman. Tuh. Oke, Kak. Nah, jadi untuk masalah time management kan emang itu permasalahan dari wanita ataupun pria ya, Kak. Nah, Mm-mm. terus untuk perempuan itu menurut Kakak perlu nggak sih mentor dari apa ya bahasanya yang ngebantu, ngedukung dari tenaga pendidik, teman ataupun keluarga untuk menjadi pemimpin? Aku pernah dengar statement ini, gak semua orang bisa jadi pemimpin, gitu ya. Jadi apa ya? Gak tahu. Pokoknya pemimpin tuh, aku bukannya bilang aku punya aura kuat ya, enggak ya teman-teman. Maksudnya, eh gak semua orang punya pilihan untuk menjadi pemimpin, dan gak semua orang juga bisa jadi pemimpin. Itu yang mungkin mau aku tekanin gitu. Jadi, kalaupun misalnya Safira ataupun Vira gitu, atau mungkin juga di sini ada Mas Dwi dan Mas Rizky gitu kan. eh, ada keinginan untuk menjadi leader, ada keinginan untuk menjadi pemimpin gitu ya boleh minta bantuan support dari orang-orang sekitar gitu ya. Misalnya ada kakak tingkatnya Vira gitu kan, dulu sebelumnya jadi ketua Impact gitu kan. Terus Vira pengen belajar nih gimana sih jadi pemimpin yang baik gitu kan. Boleh konsultasi dengan beliau gitu ya, konsultasi dengan kakak tingkatnya Vira. Gimana sih Kak gitu kan. Kalau di apa namanya, karena aku dari Unpad gitu kan, bisa gimana sih Kang Teh gitu ya untuk jadi pemimpin yang baik tuh yang kayak gimana gitu kan, apa sih yang harus aku punya skillnya biar bisa mengayomi tim, atau tips and triknya tuh kayak gimana gitu. Begitupun itu berlaku di dunia kerja gitu kan, karena teman-teman di dunia kerja kan kita nggak mau cuma sebatas kerja kerja pulang dapat uang gitu kan, terus uangnya buat menghidupi sehari-hari, pasti gak mau kayak gitu kan, gak mau stuck di level yang itu terus, pasti pengen yang lebih, pengen jadi leader, pengen jadi apa gitu kan. Nah itu juga perlu mentor gitu. Aku pun sekarang juga sedang mencari mentor gitu kan, biar karirku tuh oke gitu ke depannya. Jadi kayak gimana ya caranya biar aku tuh gak stuck nih terus-terusan di sini, tapi aku juga berkembang dari sisi karir, sisi apapun lah itu intinya. Dan aku juga, walaupun aku ngelit satu komunitas, aku pun minta pendapat ke teman-temanku yang jadi pemimpin. Serius, kayak pernah nggak sih ada problem gini di komunitas lu gitu? Soalnya gue bingung banget ngadepin ini, atau misalnya nyelesain masalah ini kalau di komunitas lu tuh gimana sih cara nyelesainnya? Aku juga minta pendapat gitu, aku minta support baiknya tuh kayak gimana gitu. Jadi sangat-sangat penting ya kalau misalnya ada seorang perempuan ataupun juga laki-laki mau jadi pemimpin terus butuh mentor atau butuh dibimbing tanda kutip, itu sangat-sangat oke, nggak apa-apa. Tapi itu pilihan ya teman-teman, karena nggak semua orang bisa jadi pemimpin, dan nggak semua orang juga memilih untuk jadi pemimpin kayak gitu. Ya, berarti sosok pembimbing, mentor itu tuh sangat penting Tuh, ya, Kak, karena memang penting penting. jadi pemimpin. Nah, terus kan tadi udah disinggung juga ya, Kak, mengenai pekerjaan. Nah, hal-hal apa aja sih, Kak, yang didapatkan ketika perempuan memberanikan diri menjadi pemimpin? Nah, apakah hal-hal yang udah didapetin pas jadi pemimpin itu bisa diimplementasikan di tempat kerja, Kak? Oh pasti, pasti banget ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman sebenarnya juga harus jadi pemimpin ketika teman-teman berorganisasi aja. Masuk ke organisasi tuh, pengalaman teman-teman organisasi di tempat kuliah gitu ya, atau di perguruan tinggi, ketika masuk ke dunia kerja itu kepake banget. Kenapa? Kayak skill teman-teman komunikasi, skill teman-teman beradaptasi, terus skill teman-teman design something gitu ya, atau misalnya mengeluarkan pendapat tuh kepake banget ke dunia kerja gitu, karena
ketika kita masuk ke dunia kerja, kita juga ketemu satu organisasi gitu kan. Organisasinya apa? Organisasi kerja pastinya gitu kan. Kita ketemu leader kita, ketemu manajer kita, head kita gitu ya. Mungkin kalau konteksnya karena aku kerja di perusahaan swasta gitu kan, aku kurang tahu kalau misalnya pasti di pemerintah pun sama gitu ya, ataupun juga NGO dan sebagainya itu pastilah. Pokoknya organisasi tuh pasti ke bawah deh ke dunia kerja. Gimana caranya apa namanya berkomunikasi, beradaptasi gitu kan, critical thinking, wah itu kepake banget. Apalagi kan anak-anak organisasi pasti kepake banget tuh orang-orang yang punya pemikiran kritis gitu kan. Itu kepake banget nanti ke dunia kerja gitu. Gak harus misalnya contoh karena Vira katakanlah staff gitu kan di suatu organisasi di kampus gitu kan. Terus pengalaman Vira sebagai staff tuh nggak kepake katakanlah gitu ya di dunia kerja, nggak kayak gitu, kepake kok karena Vira udah berorganisasi jadi udah tahu nih gimana caranya menghadapi apa ya, menghadapi suatu kondisi gitu kan. Ketika misalnya ada timnya nih yang agak apa namanya bisa dibilang agak gimana gitu kan. Jadi intinya kepake lah. Apalagi kalau punya pengalaman sebagai leader, sebagai pemimpin, wah itu jadi plus banget. Misalnya Kak Safira nih ketua gitu kan, atau mungkin siapa tadi ya, Mas Dwi mungkin ya, Mas Rizky juga kalau nggak salah wakil gitu kan, Mas Dwi pun juga sebagai ketua PDSM ya, kalau nggak salah, itu pasti kepake banget gitu, ya betul, itu kepake banget ke dunia kerja, karena walaupun teman-teman pada masuk dunia kerja belum jadi pemimpin, tapi memimpin diri sendiri itu juga sangat-sangat penting gitu. Itu mungkin ya kalau dari aku. Jadi kepake banget lah intinya. Ya, berarti untuk apa yang kita lakuin jadi pemimpin itu bisa diimplementasikan ya Kak buat di dunia kerja. Nah, terutama pemikiran yang kritis. Terus untuk selanjutnya kita akan bahas kondisi mental perempuan nih Kak. Nah, menurut Kak, perempuan itu bisa kuat nggak sih Kak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi beban bagi mental ketika menjadi pemimpin? Bisa menjadi kuat gak? Pasti bisa dong. Gak ada yang gak bisa. Maksudku, baik perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Mungkin kita konteksnya ngomongin perempuan dulu gitu ya. Karena kan mungkin sudah sering dicap sebagai sosok yang emosional gitu kan. Gak bisa ngekontrol emosi atau terlalu kemudian dan sebagainya. Apakah kita sebagai perempuan ketika bertempur gitu ya atau masuk ke dunia kerja kita bisa kuat gak gitu ya mentalnya apalagi pasti bisa kuat. Kalau nggak kuat aku nggak kerja mungkin ya. Gitu maksudku mau perempuan atau laki-laki punya mental punya emosi gitu kan. Jadi sebenarnya gini Vira, tergantung kamu sendiri gitu, kamu kalau ada problem lari atau hadapin gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk ke dunia kerja, katakanlah misalnya lingkungan kerja kamu toksik gitu kan, kamu lari atau kamu hadepin gitu kan, itu aja pilihannya. Kalau kamu hadepin ya berarti kamu kuat dong sama dunia kerjanya. Tapi kalau misalnya kamu kabur, sebenarnya bukan berarti kamu gak kuat. Mungkin kamu memilih untuk ya udah demi kesehatan mentalku gitu kan, daripada aku di Iya, lingkungan toksik ini gitu kan, ya udah mending aku cabut aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bisa nggak kita kuat ya bisa banget. Apalagi kalau jadi pemimpin, pemimpin perempuan di dunia kerja, teman-teman presentasinya kecil. Padahal kalau dari sisi kompetensi itu sama aja. Kenapa? Karena kita perempuan gitu loh. Jadi dianggap kayak ya udah emosional ntarnya kalau mimpin gitu kan. Padahal kompetensinya tuh sama gitu. Cuman karena apa ya? Karena kita perempuan jadi kesempatannya tuh lebih kecil gitu. Wah, teman-teman, aku dulu punya leader perempuan ketika dia apa namanya ke tim manajemen gitu ya. Ke tim manajemen tuh berarti di atasnya manajer ada head gitu kan. Terus leaderku nih harus intinya bawa something gitu lah ke tim manajemen. Dia bener-bener speak up-nya, vokalnya tuh harus bener-bener vokal kayak 3 sampai 4 kali lipat vokal gitu kan dibanding kalau misalnya pemimpin laki-laki gitu. Jadi bener-bener kayak harus off effortnya tuh lebih lah, tantangannya juga lebih banget gitu. Jadi perempuan itu udah jadi pemimpin gitu kan. Apakah kuat? Kuat. Buktinya leader aku yang sebelumnya masih tetap stay itu, tetap jadi leader gitu kan, tetap jadi pemimpin gitu kan. Pasti bisa, pasti kuat. Terus sebenarnya tergantung kamu. Tergantung kamu gimana ngadepin suatu problem atau suatu kondisi gitu.
Oke, Nika, berarti perempuan itu sebenarnya masih bisa kuat ya, Kak, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di menjadi pemimpin. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak, pada kegiatan diskusi kali ini, dari kita ingin minta tips and trick dari Kakak, bagaimana menjadi perempuan yang memiliki mental yang kuat dan lebih percaya diri menjadi seorang pemimpin dalam berorganisasi. Untuk punya mental yang kuat, ya waduh gitu. Gini nih, aku mau disclaimer dulu. Tipsku itu belum tentu mempan di orang lain, gitu. Karena kondisi mentalku sama kondisi mental orang lain yang dengerin ini juga pasti beda, gitu kan. Mungkin gitu ya, aku sebutkan tips and triknya dari A sampai Z gitu ya, tapi itu belum tentu work di Firah ataupun juga Safira gitu ya, karena kan kita individu yang berbeda. Tapi kalau misalnya boleh sharing gitu ya terkait tips and triknya, gimana caranya Roma punya mental yang kuat gitu ya. Punya mental yang kuat sebenarnya adalah yang paling pertama banget, kamu harus tahu diri kamu dulu sendiri gitu. Karena banyak orang yang nggak aware sama dirinya sendiri. Banyak orang yang nggak ajak ngobrol dirinya sendiri. Mungkin kamu sering ngobrol sama orang lain, tapi coba kamu tanya, kamu pernah nggak ngobrol sama diri kamu sendiri? Jangan bilang gini, maksudnya, wah, Karoma kok bilang kita harus ngobrol sama diri kita sendiri, dikira gila, Kak. Loh, nggak gitu. Ngobrol ke diri sendiri itu maksudnya adalah kamu coba ambil satu waktu gitu kan, terus kamu renungi, terus kamu ajak aja gitu, ajak diri kamu ngobrol gitu kan, kayak refleksi gitu kan, sebenarnya sejauh ini apa sih yang udah aku lakuin gitu kan, kira-kira apa ya yang perlu aku evaluasi gitu kan. Jadi benar-benar harus paham dulu nih diri kamu sendiri tuh kayak gimana, kondisi mental kamu tuh yang kayak gimana gitu kan. Mungkin misalnya oke, dalam sehari ini aku bisa bekerja 5 sampai 6 jam gitu kan. Terus selanjutnya ya udah aku bisanya cuman untuk leha-leha gitu kan, atau misalnya me time dan sebagainya. Oh, berarti kamu udah paham kan, udah paham nih kondisi mental kamu tuh kayak gimana gitu. Jadi perlu banget nih buat teman-teman semua di sini tuh tahu diri kamu tuh sejauh mana sih sebenarnya, maksudnya kapasitas kamu tuh sejauh mana. Jangan dipaksain teman-teman, karena kalau misalnya kamu paksain diri kamu gitu ya, dan ternyata itu nggak sesuai sama kapasitas kamu, tentu kasihan ke diri kamu sendiri. Kamu jadi tertekan, kamu jadi apa ya, bisa dibilang kamu jadi stres berlebihan, terus itu ngaruh ke mental kamu sendiri, bahkan bisa apa ya, karena saking nggak sadarnya kalau diri kamu itu bermasalah gitu kan ya, jadinya mental kamu tuh bener-bener butuh pertolongan banget gitu lah intinya gitu. Itu yang pertama. Jadi kamu harus paham dulu diri kamu sendiri. Terus yang kedua, setelah kamu tahu dirimu itu butuhnya apa, kapasitasnya seperti apa, eh, porsir untuk kegiatan yang kamu lakukan gitu. Dalam artiannya kayak gini, misalnya kayak aku nih, aku ya udah gitu kan, sehari-hari dari Senin sampai Jumat ya fullnya bekerja gitu kan. Tapi ya Sabtu sama Minggu aku jangan pakai kerja juga gitu loh. Walaupun duit emang penting gitu ya teman-teman, tapi jangan kerja 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 tipes, jangan gitu gitu loh. Jadi tahulah intinya di mana kamu harus stop gitu loh, harus rehat. Nah, jadi diporsir nih teman-teman, kegiatannya juga berlaku ya buat teman-teman yang sedang kuliah gitu kan. Teman-teman kuliah, teman-teman berorganisasi, atau mungkin teman-teman sekarang ada yang kerja, atau mungkin part-time, freelance, atau magang gitu kan. Jadi dibagi gitu, dibagi, diporsir benar tadi ya. Apa namanya, time management itu tuh sangat penting, benar gitu. Dan harus pintar-pintarnya diri kita memanage waktunya kita. Terus yang ketiga itu adalah apa ya? Menurutku kamu harus ada waktu untuk diri kamu tuh istirahat sih. Itu udah paling penting, karena maksudnya kayak gini, kamu dari Senin sampai Jumat katakanlah gitu ya, udah capek beraktivitas, udah menguras energi, ya kamu perlu istirahat. Jadi jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ya kamu kan dipaksa terus, nanti energinya habis. Dari energinya habis mungkin kamu jadi nggak kuat gitu kan, jadi nggak tahan gitu sih. Itu mungkin 3 tips terkait gimana caranya mentalku ya. Mentalku ini nggak bisa berlaku buat semua orang, karena
apa yang aku alami sih kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu terkait kepemimpinan ya. Percaya diri Kepemimpinan, dan ya percaya kepemimpinan. diri untuk menjadi pemimpin gitu ya. Sosok pemimpin terus perempuan itu. Em, yang sebenarnya sih tipsnya adalah percaya diri gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman gak percaya diri, apalagi perempuan jadi pemimpin, pasti kita diledekin sama apa namanya sama orang yang melihat kita gitu kan. Lah, jadi pemimpin kok nggak percaya diri? Justru kuncinya adalah percaya diri gitu. Kalau misalnya aku flashback ketika aku kuliah gitu ya, kalau aku nggak percaya diri memimpin suatu organisasi, aku pasti dianggap remeh sama anggota-anggotaku. Kayak gitu. Misalnya Safira nggak percaya diri nih sebagai ketua, pasti Safira dianggap remeh. Sama mungkin Vira, sama Rizky, sama mungkin Dwi gitu kan. Kayak, ya apaan sih nih ketua begini? Pasti digituin. Jadi tipsnya sebenarnya adalah percaya diri. Pertama banget sebagai pemimpin tuh harus percaya diri. Karena kalau kamu nggak punya rasa percaya diri itu gitu ya kamu juga akan kehilangan kepercayaan orang terhadap kamu untuk memimpin. Kayak gitu. Jadi itu yang paling penting, percaya diri. Terus yang kedua, jadilah sosok pemimpin yang inklusif. Maksudnya tuh yang kayak gimana sih, Karoma? Inklusif dalam artian kita perlu sadar gitu ya bahwa organisasi yang dimana di dalamnya ada anggota-anggota gitu kan, mereka kan dari background yang berbeda ya teman-teman, dari latar belakang yang berbeda, mungkin agamanya berbeda, kepercayaannya berbeda, pola pikirnya juga berbeda gitu kan. Kalau kamu jadi sosok pemimpin yang egois dan gak mau ngedengerin anggota-anggota kamu, gak akan jalan tuh organisasi. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang inklusif, yang mendengarkan anggota-anggota kamu gitu kan, terus juga paham bahwa perbedaan itu ada gitu kan, ketika ada satu problem, ketika ada satu konflik, itu tuh selesainya tuh cepat gitu, solusinya tuh cepat gitu, karena kalian bareng-bareng ngejalanin organisasinya, nggak nggak sendiri-sendiri gitu loh. Karena kalau sendiri-sendiri pasti capek banget, karena nggak nyatu gitu loh pemikirannya, karena udah beda-beda. Nah, jadi menurutku baik itu perempuan ataupun laki-laki tuh harus punya sikap yang inklusif gitu sebagai leader, sebagai pemimpin. Jadi bener-bener ya teman-teman yang ini juga berlaku ketika teman-teman nanti ke dunia kerja. Jadi kalau misalnya ada teman kerjamu mengungkapkan sesuatu ke kamu, kamu terima dulu, kamu dengerin dulu, jangan langsung bersikap egois, enggak, pokoknya gue yang paling benar gitu, jangan kayak gitu, karena itu nanti bisa nimbulin konflik, terus jadi nggak profesional. Tuh, terus tadi mengayomi inklusif, yang ketiga menurutku adalah pemimpin yang tegas. Itu udah wajib banget. Jadi pemimpin itu harus tegas, teman-teman. Karena kalau nggak tegas, ini aku apa ya, hasil evaluasi aku sebagai leader di Savior Mental hampir kurang lebih 4 tahun lebih ya. Jadi pas awal-awal tuh aku lembek gitu loh, gimana ya bahasanya, jadi kayak misalnya ada anggotaku tuh ngekritik aku tuh, aku kayak oh iya iya manut gitu loh, jadi nggak tegas. Nah, konfliknya nggak selesai ternyata gitu karena gaya kepemimpinan aku tuh nggak tegas waktu itu. Jadi aku kayak ngeiyain terus-terusan gitu kan, nggak ada kata tidak gitu. Jadi setelah evaluasi, pemimpin tuh perlu tegas gitu. Kenapa? Karena contohnya gini, contohnya Safira nih, dihadapkan dengan katakanlah 3 pilihan gitu kan, untuk uh, apa ya, misalnya ada satu problem, terus ada 3 solusi gitu. Terus Safira tuh tipenya nggak tegas gitu kan, jadi nggak dengerin nih anak-anaknya kayak, pokoknya Safira pilih A, terus yang lain enggak, harusnya B, yang lain C gitu kan jadi ribut sendiri ya. Kalau Safira iya 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 manut-manut tuh nggak akan selesai gitu problemnya, masalahnya nggak selesai. Tapi kalau Safira tegas gitu kan, kayaknya baiknya A deh, karena menurut saya bla 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 dan sebagainya, dan juga ini sejalan dengan pendapatnya teman-teman yang dukung A, kenapa kita nggak coba A? Maksudnya udah tegas di awal gitu loh. Kalau sudah tegas kan yang lain pun jadi wah keren juga nih Safira gitu ya, tegas juga nih ngambil keputusan gitu, karena pengambilan keputusan pasti di leader ya. Kita kan yang maksudnya yang bawah-bawahan ini, yang anggota-anggota ini gitu kan. Karena aku menempatkan diriku juga sebagai anggota di company-ku gitu ya. Maksudnya di tempat aku bekerja gitu kan, aku ngeluarin pendapat gitu kan, tapi kan ujungnya leader yang ngambil keputusan.
yang kayak gimana jadinya gitu. Jadi harus tegas teman-teman. Itu sih mungkin kalau dari aku ya, tiga kunci yang benar-benar harus dimiliki oleh sosok leader. Nah, mungkin spesifiknya kita karena ngebahas perempuan gitu ya. Perempuan tuh harus tahan banting. Dalam artian gini teman-teman, akan berbeda ketika teman-teman melihat case-nya leadernya adalah laki-laki. Kalau leadernya laki-laki, misalnya ada satu forum gitu kan, itu pasti didengar statementnya dia. Walaupun mungkin statementnya apaan sih, gak jelas gitu ya. Ya, Iya, Kak. contohnya. Tapi misalnya ada perempuan nih, udah dia tuh jelas gitu kan. Cuman karena dia perempuan, jadi harus speak up itu harus lebih besar gitu kayak. Jadi harus berkali-kali gitu. Nah itu tantangannya. Jadi harus tahan banting, harus apa namanya, harus benar-benar lah pokoknya mengeluarkan segala cara untuk biar benar-benar didengar karena itu emang tantangannya jadi perempuan ketika jadi leader gitu. Ini aku obrolin juga sama kebetulan aku punya apa ya, maksudnya punya teman, punya kenalan juga dia sosok leader di suatu perusahaan gitu kan. Ketika aku ngobrol sama Mbak ini gitu, Mbak, susah nggak sih jadi pemimpin perempuan? Susah banget, Rom, gitu kan. Apalagi ketika misalnya kamu mau menyatakan ide gitu ya, terus ternyata ada dua pemimpin atau misalnya tiga pemimpin lain gitu dan dia laki-laki tuh bisa jadi suara kamu tuh nggak didengar gitu karena kamu perempuan gitu. Jadi tantangannya tuh bener-bener harus apa ya, harus emang aware, harus sadar kayak begitulah faktanya gitu ya. Tapi bukan berarti kita diam, kita harus lawan gitu kan. Karena gak enak juga kan kita udah apa ya bisa dibilang udah kerja keras, udah jadi pemimpin yang baik gitu kan, masa nggak didengar gitu. Jadi sebagai perempuan yang nantinya sebagai leader, terima fakta itu gitu ya, tapi bukan berarti kamu tunduk, bukan berarti kamu harus diam, tapi ya kita lawan, maksudnya dalam artian lawan di sini tampilkan gitu ya, bahwa kamu memang pemimpin yang ideal, pemimpin yang oke gitu kan, karena kamu memang punya kompetensi, bukan karena kamu apa ya, bukan karena kamu perempuan gitu loh, maksudnya ya karena kamu diri kamu sendiri gitu loh, karena kamu punya kapasitas, punya punya apa ya, punya skill dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin ya kalau dari aku. Iya, jadi mungkin untuk teman-teman nanti bisa dicoba ya tips and trick dari Karoma mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang memiliki mental yang kuat dan lebih percaya diri menjadi seorang pemimpin dalam berorganisasi. Namun tetap dibalikin lagi ya Kak ke individunya masing-masing. Kemudian kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada Karoma yang sudah memberikan arahan dan pencerahan untuk kita selaku mahasiswa perempuan yang masih hidup di budaya patriarki. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menjadi hal yang positif untuk para pendengar nantinya. Terus mungkin buat teman-teman yang mau lebih kenal sama Karoma atau mau ngepoin tentang komunitas Save Your Mental, itu bisa langsung dicek aja ya Kak di akun Instagramnya Save Your Iya Mental. betul, sosial mental. Terus mungkin dari Karoma ada sosial medianya mungkin Kak, nanti siapa tahu teman-teman mau curhat ke Karoma langsung, ada nggak Kak? Boleh, aku tuh ya di chat @rumayana FL. Jadi buat teman-teman yang mau diskusi atau mungkin mencari sosok mentor, aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya butuh diskusi, boleh banget apa namanya kita mutualan di @romayana_fl atau boleh di LinkedIn aku Romayana Sari. Nah, tuh kalau misalnya mau mutualan di dunia profesional boleh di LinkedIn ya Romayana Sari, nanti ketik aja. Iya ada. Gitu. Gitu. Mungkin nanti Ya. juga bakal kita cantumin ya di description box buat teman-teman yang mau langsung ngehubungin ke Karoma, bisa langsung dicek aja nanti di description box. Nah, mungkin sekian pembahasan diskusi dari Imtek Women Discussion kali ini mengenai kepemimpinan perempuan di organisasi. Terima kasih kepada Karoma dari komunitas Save Your Mental dan teman-teman yang lainnya yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. See you, Oke, teman-teman. see you. Thank you juga teman-teman sudah undang aku dan sudah kasih aku kesempatan. Terima kasih.